Bab 3. Hal berikutnya yang kuingat adalah bangun dengan perasaan seperti baru bermimpi amat buruk. Dan di hadapanku kulihat cahaya merah mengerikan. Dipalangi jeruji-jeruji hitam tebal, aku juga mendengar suara-suara yang berbicara dengan bunyi menggema, seperti diredam, deru angin atau air. Kegelisahan, ketidakpastian, dan rasa ngeri menguasai segalanya, membuat bingung segenap indera dan pikiranku. Tak lama kemudian sadarlah aku bahwa seseorang sedang memegangku, mengangkat dan menopangku dalam posisi duduk. Lebih lembut daripada yang pernah kurasakan sebelum ini. Kusandarkan kepalaku ke sebuah bantal atau lengan, dan aku pun merasa tenang. 5 menit kemudian, awan kebingungan itu pun luntur. Aku cukup yakin bahwa aku berada di tempat tidurku sendiri, dan cahaya merah tadi adalah api di kamar anak-anak. Saat itu malam hari, sebatang lilin menyala di atas meja. Bessie berdiri di kaki tempat tidur dengan membawa baskom, dan seorang pria duduk di kursi dekat bantalku, membungkukkan badannya di atasku. Aku merasa sangat lega, merasa terlindungi dan aman saat aku tahu ada orang asing di kamar itu. Orang yang bukan salah satu penghuni Cat's Head dan tidak punya hubungan keluarga dengan Mrs. Reed. Aku pun berpaling dari Bessie, meskipun kehadirannya masih jauh lebih menyenangkan daripada seandainya Abbott yang menemaniku. Dan mengamati wajah pria itu. Aku kenal dia, Mr. Lloyd, apoteker yang kadang-kadang dipanggil Mrs. Reed kalau ada pelayan yang sakit. Kalau untuk dirinya sendiri dan anak-anak ada dokter langganannya. Nah, siapa aku? Pria itu bertanya. Aku mengucapkan namanya seraya mengulurkan tanganku. Dia menjabatnya sambil tersenyum dan berkata, "Kau akan segera sehat kembali." Lalu dia membaringkan aku dan berbicara kepada Bessie, menyuruhnya berhati-hati dan memastikan aku tidak diganggu malam itu. Setelah memberikan beberapa petunjuk lebih lanjut dan menyatakan akan berkunjung lagi esoknya, dia pun pergi. Ini membuatku sedih. Aku merasa begitu terlindungi dan punya teman selama dia duduk di kursi dekat bantalku. Dan sewaktu dia keluar dan menutup pintu, seluruh ruangan itu menjadi gelap dan hatiku kembali lesu, terbebani kesedihan tak terlukiskan. "Apakah kau merasa ingin tidur, Miss?" tanya Bessie agak lembut. Aku nyaris tak berani menjawabnya karena aku takut kalimatnya yang berikut mungkin akan kasar. Akan kucoba. "Apakah kau mau minum? Atau bisakah kau makan sesuatu?" "Tidak, terima kasih, Bessie. Kalau begitu, kurasa aku akan pergi tidur. Karena sekarang sudah pukul 12 lewat. Tetapi kau boleh memanggilku kalau perlu apa-apa malam ini." Menyenangkan sekali kesopanan ini. Aku jadi berani bertanya. "Bessie, kenapa aku? Apakah aku sakit?" "Rupanya kau jatuh sakit di dalam kamar merah karena terlalu banyak menangis. Aku yakin kau akan segera sembuh." Bessie pun pergi ke kamar pelayan rumah yang tidak jauh dari situ. Aku mendengarnya berkata, "Sarah, kemari dan temani aku tidur di kamar anak-anak. Aku tidak berani sendirian dengan anak malang itu malam ini. Mungkin saja dia akan mati. Aneh sekali dia bisa pingsan begitu." Aku jadi bertanya-tanya, apakah ada yang dilihatnya di sana? Nyonya agak terlalu keras terhadapnya. Sarah kembali bersamanya. Mereka berdua pergi tidur. Mereka berbisik-bisik selama setengah jam. Sebelum tidur, aku mendengar sepenggal percakapan mereka, dan dari situ
dengan jelas aku bisa menyimpulkan topik utama yang mereka perbincangkan. Ada sesuatu yang melewatinya, berpakaian putih-putih lalu lenyap. Di belakangnya ada seekor anjing hitam. 3 ketukan keras di pintu kamar. Cahaya di pekarangan gereja tepat di atas makamnya, dan seterusnya. Akhirnya keduanya tertidur, api dan lilin padam. Bagiku, malam panjang itu berlalu dengan kegelisahan amat meresahkan yang membuatku terus terjaga dan dicekam kengerian. Jenis kengerian yang hanya bisa dirasakan anak-anak. Tidak ada penyakit jasmani yang parah atau berkepanjangan akibat peristiwa kamar merah ini. Peristiwa ini hanya menimbulkan guncangan saraf yang akibatnya masih kurasakan sampai hari ini. Ya, Mrs. Reed, berkat kaulah aku mengalami beberapa serangan mental menakutkan. Tetapi aku harus maafkanmu karena kau tidak tahu apa yang kau perbuat. Saat mencapik-capik hatiku, kau mengira kau hanya sedang mencabut sifat-sifat burukku. Esok harinya, sebelum tengah hari, aku sudah bangun dan berganti pakaian. Aku duduk berselimutkan syal di dekat perapian kamar anak-anak. Secara jasmani aku merasa lemah dan patah semangat, tetapi penyakitku yang lebih parah adalah kesengsaraan tak terkira dalam pikiranku. Kesengsaraan yang terus memerah air mata bisu dari mataku. Baru saja aku mengusap setetes air garam dari pipiku, satu tetes lagi menyusul. Meski begitu, kupikir aku seharusnya gembira karena tak ada satupun anggota keluarga Reed di sana. Mereka sedang pergi naik kereta kuda dengan ibu mereka. Abbot juga sedang menjahit di ruangan lain, dan Bessie sambil sibuk kesana kemari menyimpan mainan dan membenahi laci-laci, sesekali mengajakku berbicara dengan kebaikan hati tidak biasanya. Keadaan ini semestinya merupakan firdaus kedamaian bagiku, karena aku sudah terbiasa dengan kehidupan berisi cercaan tanpa henti dan disuruh-suruh seperti pembantu tanpa pernah mendapat ucapan terima kasih. Tetapi kenyataannya, kondisi sarafku begitu kacau sehingga tak bisa dilipur oleh ketenangan apapun. Dan tak ada kesenangan yang bisa memberinya semangat gembira. Bessie baru turun ke dapur. dan kini dia naik membawa sepotong kue di piring keramik yang dicat warna merah. Piring itu dihiasi gambar burung cendrawasih yang duduk dikelilingi rangkaian tanaman konvolvuli dan kuncup mawar yang dulu selalu menimbulkan kekaguman amat sangat dalam diriku. Aku sudah sering minta diizinkan memegang piring itu supaya bisa mengamatinya dari dekat. Tapi selama ini aku tidak pernah dianggap layak mendapatkan izin istimewa seperti itu. Benda berharga itu kini diletakkan di lututku, dan aku dengan ramah disuruh memakan kue bundar kecil yang lembut di atasnya. Kemurahan yang sia-sia. Seperti sebagian besar kemurahan lain yang lama ditunda dan sering diminta, datangnya terlambat. Aku tak mampu memakan kue itu. Dan bulu-bulu burung itu, warna bunga-bunga itu, kini aneh terkesan pudar. Kusingkirkan piring sekaligus kue itu. Bessie bertanya, apakah aku ingin buku? Kata buku saat membuatku bergairah. Dan aku mintanya mengambilkan buku Gulliver's Travels dari perpustakaan. Buku ini sudah berkali-kali kubaca dan aku amat terpesona. Aku menganggapnya kisah nyata dan merasakan minat yang lebih dalam terhadap cerita ini daripada minatku terhadap dongeng. Karena setelah mencari Alf tanpa hasil antara dedaunan dan bunga-bunga foxglove di bawah cendawan dan tanaman ivy, tanah yang menyelimuti sudut-sudut tembok tua, aku akhirnya menyadari kebenaran yang menyedihkan.
yaitu kaum elf, sudah meninggalkan Inggris dan pergi ke negeri lain yang primitif, tempat hutannya lebih liar dan lebih rimbun dan dihuni lebih sedikit manusia. Dan karena menurut pendapatku, Lilliput dan Brobdingnak adalah bagian yang utuh dari permukaan bumi, aku tidak ragu sedikit pun bahwa suatu hari nanti dengan melakukan pelayaran panjang, aku mungkin bisa melihat dengan mata kepalaku sendiri ladang, rumah, dan pohon-pohon kecil, orang-orang kerdil, sapi-sapi, domba, dan burung-burung mungil dari satu dunia. Juga ladang-ladang jagung setinggi hutan, anjing-anjing mastif yang perkasa, kucing-kucing monster, pria-pria dan wanita-wanita yang tingginya seperti menara. Dari dunia yang satu lagi. Tetapi ketika buku kesayanganku itu ditaruh di tanganku, sewaktu aku balik halamannya dan mencari dalam gambar-gambarnya yang indah, daya pikat yang sampai sekarang tak pernah gagal kutemukan, segalanya terasa mencekam dan suram. Para raksasa menjadi goblin-goblin ceking, sementara orang-orang cebol menjadi peri-peri jahat dan menakutkan. Gulliver pengalana sebatang kara di daerah paling seram dan berbahaya. Kututup buku itu yang tak lagi berani kubaca dan kuletakkan di atas meja di sebelah kue belum kucicipi sedikit pun. Bessie kini sudah selesai membersihkan dan merapikan ruangan. Setelah mencuci tangan, dia membuka sebuah laci kecil yang penuh helaian sutra dan satin indah. Lalu mulai membuat topi baru untuk boneka Georgiana. Sambil bekerja dia menyanyi, begini lagunya. Pada hari-hari penggembaraan kami dahulu sekali, aku sudah sering mendengar lagu ini dan selalu menikmatinya dengan amat gembira karena Bessie memiliki suara yang manis, setidaknya menurutku begitu. Tapi sekarang meskipun suaranya masih tetap manis, dalam nadanya aku mendengar kesedihan yang tak bisa kulukiskan. Kadang-kala kalau sedang sibuk dengan pekerjaannya, dia menyanyikan refrain lagu dengan amat lirih dan amat lambat. Dahulu sekali, terdengar seperti irama yang amat sedih dari suatu himne pemakaman. Dia beralih ke lagu balada lainnya. Kali ini isinya benar-benar murung. Kakiku pegal dan tungkai-tungkaiku lelah. Jalan ini panjang dan gunung-gunung ini liar. Tak lama lagi senja akan tiba tanpa bulan dan penuh sendu. Di atas jalan anak yatim piatu yang malang. Kenapa mereka mengutusku begitu jauh dan begitu kesepian, ke tempat padang rumput terhampar dan karang-karang kelabu bertumbuk? Orang-orang keras hati dan malaikat-malaikat yang baik hati hanya memandangi langkah-langkah anak yatim piatu yang malang. Tetapi di kejauhan angin malam bertiup lembut. Tak ada satu awan pun dan bintang-bintang yang jernih bersinar lembut. Tuhan dalam kemuliaannya menunjukkan perlindungan, penghiburan, dan pengharapan kepada anak yatim piatu yang malang. Sekalipun aku jatuh saat menyeberangi jembatan rusak atau tersesat di rawa-rawa karena terkecoh cahaya-cahaya palsu, dengan janji dan berkat, Bapakku tetap akan merengkuh ke dadanya anak yatim piatu yang malang. Ada pikiran yang terus memberiku kekuatan meskipun tempat bernaung dan sanak saudara direnggut dariku. Surga adalah rumahku dan istirahat menantiku. Tuhan adalah sahabat bagi anak yatim piatu yang malang. Sudah Miss Jane, jangan menangis, ujar Bessie sewaktu selesai bernyanyi. Ini sama saja menyuruh api jangan berkobar, tapi bagaimana dia bisa membayangkan penderitaan mencekam yang memangsaku. Pagi itu Mr. Lloyd datang lagi. Wah, sudah bangun rupanya, ujarnya sambil memasuki kamar anak-anak. Nah, pengasuh, bagaimana dia? Bessie menjawab bahwa keadaanku baik sekali.
Kalau begitu mestinya dia tampak lebih ceria. Kemarilah, Miss Jane. Namamu Jane, bukan? Ya, Sir. Jane Eyre. Nah, kau rupanya banyak menangis. Miss Jane Eyre, bisakah kau katakan alasannya? Apakah kau merasakan sakit? Tidak, Sir. Oh, aku yakin dia menangis karena tak bisa keluar bersama Nyonya naik kereta kuda. Percy menyela. Masa? Dia kan sudah terlalu besar untuk menangisi hal-hal remeh seperti itu. Aku juga berpendapat begitu, dan dengan harga diri terluka karena fitnahan ini, aku langsung menyahut. Aku tak pernah menangis karena alasan semacam itu seumur hidupku. Aku benci keluar naik kereta kuda, aku menangis karena aku sengsara. Oh, hush, Miss. Cetus Percy. Apoteker yang baik itu tampak agak bingung. Aku berdiri di hadapannya, dia menatapku lekat-lekat. Matanya kecil dan kelabu, tidak begitu cemerlang. Tetapi aku menganggap matanya itu cerdik. Wajahnya berbentuk keras, namun menunjukkan keramahan. Setelah mengamatiku agak lama, dia berkata, "Apa yang membuatmu sakit kemarin?" Dia jatuh, jawab Percy. Sekali lagi menyerobotkan pendapatnya. Jatuh, wah, laki-laki seperti bayi. Apa dia tidak bisa berjalan dengan benar pada usia ini? Dia pasti sudah 8 atau 9 tahun. Aku dipukul sampai jatuh. Demikian penjelasanku yang terus terang. Laki-laki karena didorong oleh tusukan rasa sakit hati akibat harga diri yang terluka, tapi bukan itu yang membuatku sakit. Tambahku, sementara Mr. Lloyd mengambil sejumput tembakau untuk dihidupnya. Sewaktu dia sedang mengembalikan kotak tembakau ke dalam saku mantelnya, lonceng dibunyi keras-keras untuk menandai waktu makan siang para pelayan. Dia tahu apa artinya. Itu untukmu, pengasuh, ujarnya. Kau boleh turun, aku akan menceramahi Miss Jane sampai kau kembali. Percy lebih suka tetap di situ, tapi dia terpaksa pergi karena harus mematuhi peraturan ketat jam makan yang diterapkan di Gateshead Hall. Bukan jatuh yang membuatku sakit. Apa kalau begitu? Bukan jatuh yang membuatmu sakit. Apa kalau begitu? Kejar Mr. Lloyd setelah Percy keluar. Aku dikurung di dalam kamar yang ada hantunya sampai hari sudah gelap. Aku melihat Mr. Lloyd tersenyum dan mengerutkan kening sekaligus. Hantu? Wah, ternyata kau memang masih bayi. Apakah kau takut hantu? Aku takut pada hantu Mr. Reed. Dia meninggal di kamar itu dan disemayamkan di sana. Percy atau siapapun tidak berani masuk ke sana pada malam hari kalau tidak perlu dan sungguh kejam mengurungku di sana sendirian tanpa lilin. Begitu kejam sehingga aku tak pernah melupakannya. Omong kosong. Dan itukah yang membuatmu begitu sengsara? Apakah kau takut sekarang saat hari terang? Tidak. Tapi tak lama lagi malam tiba. Selain itu aku tidak bahagia, sangat tidak bahagia karena hal-hal lain. Hal lain apa? Bisakah kau ceritakan sedikit padaku? Betapa ingin aku menjawab pertanyaan ini selengkapnya. Betapa sulitnya mempersiapkan jawaban. Anak-anak bisa merasa, tetapi tak bisa menganalisis perasaan mereka. Dan jika analisis itu sebagian berlangsung dalam pikiran mereka tidak tahu bagaimana mengutarakan hasil proses ini dalam kata-kata. Tetapi aku takut kehilangan kesempatan pertama dan satu-satunya ini. Aku ingin meringankan penderitaanku dengan membaginya. Maka setelah keheningan yang gundah, aku pun mencoba memberikan jawaban yang sebisanya. Tidak memadai, tapi intinya tetap sama. Salah satu alasannya aku tak punya ayah atau ibu, saudara laki-laki maupun perempuan. Kau punya bibi dan saudara sepupu yang baik hati. Sekali lagi aku diam sejenak, aku berbicara dengan agak tak karuan. Tapi John Reed memukulku sampai jatuh dan bibiku mengurungku dalam kamar merah. Untuk kedua kalinya Mr. Lloyd mengeluarkan kotak tembakau
Tidakkah menurutmu Cat's Head Hall rumah yang sangat indah? Dia bertanya. Apakah kau tidak bersyukur bisa tinggal di rumah yang begini megah? Ini bukan rumahku, Sir. Dan Abbot bilang pelayan saja lebih punya hak tinggal di sini daripada aku. Puh, masa kau begitu tolol sampai ingin meninggalkan tempat senyaman ini? Seandainya ada tempat lain yang bisa kutuju, aku pasti dengan senang hati pergi dari sini. Tetapi aku tak bisa keluar dari Cat's Head sampai aku sudah dewasa. Mungkin bisa, siapa tahu. Apakah kau punya sanak saudara selain Mrs. Reed? Kurasa tidak, Sir. Dari pihak ayahmu juga tidak ada? Aku tidak tahu. Aku pernah bertanya pada Bibi Reed, dan katanya mungkin saja aku punya kerabat rendahan, miskin, bermarga aire, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang mereka. Kalau kau punya kerabat seperti itu, maukah kau tinggal bersama mereka? Aku berpikir, kemiskinan tampak tidak mengenakan bagi orang dewasa. Lebih tidak mengenakan lagi di mata anak-anak. Anak-anak tidak begitu tahu tentang kemiskinan yang terhormat, yang dialami orang-orang yang begitu bekerja keras. Mereka hanya bisa mengaitkan kata kemiskinan itu dengan baju compang-camping, makanan terbatas, perapian tanpa api, perangai kasar, dan berbagai kekurangan yang hina bagiku. Kemiskinan sama dengan kebejatan. Tidak, aku tidak ingin hidup di antara orang-orang miskin, itu jawabku. Sekalipun mereka baik hati padamu, aku menggelengkan kepala. Aku tak mengerti bagaimana orang miskin bisa punya cara untuk berbaik hati. Dan kalau membayangkan aku harus belajar berbicara seperti mereka, meniru perilaku mereka, menjadi orang tak berpendidikan, tumbuh menjadi salah satu wanita miskin, dan kadang-kadang kulihat menyusui anak-anak mereka atau mencuci pakaian di pintu-pintu pondok di desa Cat's Head. Tidak, aku tidak seberani itu, sehingga rela membeli kemerdekaan dengan mengorbankan kedudukanku di masyarakat. Tetapi apakah kerabatmu miskin itu? Apakah mereka kaum buruh? Aku tidak tahu, kata Bibi Reed. Kalau aku punya kerabat, mereka semua pasti pengemis. Aku tidak ingin mengemis. Apakah kau ingin bersekolah? Sekali lagi aku berpikir, aku hampir tidak tahu sekolah itu apa. Bessie kadang-kadang menggambarkan sekolah sebagai tempat gadis-gadis duduk di pasungan, memakai papan penahan punggung, dan diharuskan bersikap amat santun dan pantas. John Reed membenci sekolahnya dan suka menghina guru-gurunya. Tapi selera John Reed tidak kujadikan tolak ukur untuk seleraku. Dan meskipun cerita-cerita Bessie mengenai disiplin sekolah yang didapatkannya dari gadis-gadis di keluarga tempatnya bekerja sebelum pindah ke Cat's Head agak menakutkan, penuturannya tentang sebagian prestasi yang dicapai gadis-gadis yang sama menurutku juga sama menariknya. Dia sering bercerita dengan bangga tentang lukisan, pemandangan, dan bunga indah karya mereka, lagu-lagu yang bisa mereka nyanyikan dan mainkan di piano, tas-tas yang bisa mereka rajut, buku-buku bahasa Prancis yang bisa mereka terjemahkan. Sampai-sampai semangatku tergerak ingin menyamainya selama mendengarkan. Lagi pula, sekolah akan merupakan perubahan total. Sekolah menyiratkan perjalanan panjang, perpisahan sepenuhnya dari Cat's Head, gerbang masuk ke kehidupan yang baru. Aku ingin sekali bersekolah, begitu kesimpulan yang terucap dari pemikiranku. Ya, siapa tahu apa yang terjadi, ujar Mr. Lloyd sambil bangkit berdiri. Anak ini harus mendapatkan perubahan udara dan suasana. Dia menambahkan kepada dirinya sendiri, kondisi sarafnya kurang bagus. Bessie sudah kembali sekarang, dan pada saat yang sama kereta kuda terdengar menggelinding di jalanan berkerikil. Pakai itu nyanyimu, pengasuh? Tanya Mr. Lloyd. Aku ingin berbicara dengannya sebelum pergi. Bessie mengajaknya berjalan ke ruang sarapan dan mendahuluinya keluar.
Dari peristiwa-peristiwa setelahnya, aku menduga bahwa dalam percakapan antara sang apoteker dan Mrs. Reed, Mr. Lloyd memberanikan diri menyarankan agar aku dikirim ke sekolah, dan saran itu jelas diterima dengan gembira. Aku tahu, karena suatu malam aku mendengar percakapan Abbott dan Bessie ketika mereka sedang duduk menjahit di kamar anak-anak. Aku sudah di tempat tidur dan mereka berpikir aku sudah terlelap. Aku yakin Nyonya senang bisa terlepas dari anak yang begitu menjengkelkan dan tidak tahu aturan, yang selalu tampak seperti mengawasi setiap orang dan diam-diam menyusun siasat jahat. Kurasa Abbott menganggapku semacam Guy Fawkes kecil. Dari percakapan yang sama antara Miss Abbott dan Bessie ini, aku jadi tahu untuk pertama kalinya bahwa ayahku dulunya seorang pendeta yang miskin, bahwa keputusan ibuku menikahinya bertentangan dengan keinginan teman-temannya yang menganggap ayahku tidak sederajat dengannya. Kakek Reed begitu marah akan ketidakpatuhannya sehingga dia mencoret ibuku dari daftar ahli warisnya tanpa memberinya sepeser pun. Setahun setelah ayah dan ibuku menikah, ayahku terkena demam tifus waktu mengunjungi penduduk miskin di kota industri besar tempat dia menjabat sebagai pendeta. Penyakit ini sudah tersebar luas di kota itu. Ibuku tertular infeksi ini darinya dan keduanya meninggal dalam rentang waktu hanya sebulan. Sewaktu mendengar kisah ini, Bessie mendesah dan berkata, "Miss Jane yang malang itu juga patut dikasihani, Abbott." "Ya," jawab Abbott. "Kalau dia anak yang baik dan cantik, kita mungkin bisa mengasihaninya nasibnya yang sebatang kara. Tapi mana ada orang yang peduli dengan kodok kecil seperti itu?" "Tidak terlalu peduli memang," Bessie mengiyakan. "Anak yang cantik seperti Miss Georgiana pasti lebih menggerakkan hati orang dalam kondisi yang sama." "Ya, aku amat menyayangi Miss Georgiana," suruh Abbott dengan menggebu. "Malaikat kecil dengan rambut ikalnya yang panjang dan matanya yang biru dan warna kulitnya yang begitu manis seperti dicat. Bessie, rasanya aku ingin roti saus keju untuk makan malam. Aku juga dengan bawang bombay panggang. Ayo kita turun." Mereka pun pergi.